Sini cover dia. Dah. Diri dulu. Kita punya tenaga. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah, belum waktunya. Nyantai dulu. Nyantai dulu. Tarik nafas. Kita udah penelusuran dari lantai bawah ya kan kejadiannya, terus kemudian kita naik ke atas. Nah, ya ada kejadian. Cuma saya penasaran nih, karena kan kejadian kan memang ahli hipnotis. Sudah termasuk master kali ya? Master hipnotis. Cuma terlatih aja bu. Terlatih. Karena dia terlatih. Oh, terlatih. Tiap hari melakukan itu. Tapi memang ada ini ya, ada siswa-siswa itu. Ada murid-murid aslinya banyak. Tapi kan termasuk boy kan ya? Gak bisa gak boleh negatif orang Gitu. Kenapa ya harus apa sebabnya? nah lagi kita ke topik lagi dia ya. Kalian ada energi joy begitu. Energi getaran, kira getaran itu ternyata bukan rahim kali itu ya. Lagi ditanya. Oke, gimana? Tawa dong. Rasain pada saat kita berusaha dari awal sampai di sini. Ya kalau masuk sih kalau ngerasain yang aneh-aneh, terlalu aneh gitu enggak ya, cuma memang merasakan di sini auranya enggak begitu kuat di sini ya. Kalau angker memang lumayan angker, tapi kalau dibandingin yang kita terakhir di Rosa itu kan kesawanan sana, begitu masuk aja langsung merinding. Kalau di sini sih nggak begitu, cuma memang tadi pertama masuk aja kan, ada suara sampai konsentrasi. Kalau yang saya nangkep dia sendiri nggak nyangka kita bakalan kita dia pas mau turun ternyata kita dia sendiri kaget. Oh, jadi kayak ada orang itu keponggok. Gitu dia sendiri lah. Kalau misalkan yang saya rasain sih nggak ada yang nggak terlalu merinding gitu. Karena ada rasa-rasa ada gitu. Merinding cuma jadi kan juga ada belum waktunya udah Sudah kita serangkan ya. Kalau saya penasaran sama yang tadi di nada yang pertama yang kita pertama. Yang mana? Yang tadi asal. Oh, yang masuk tadi itu. Ini sama ini. Oh, Ini dia. sama di sebelah sini ya. Orang katanya itu pemilik rumahnya yang meninggal dunia. Saya penasaran sama itu dibanding tadi yang Sinden itu kan. Sinden diajak ngobrol juga. Karena dia biasanya nyinden, gak bisa ngobrol. Salah berarti. Kalau kamu biasanya Terus ini wakilnya jawab kali ya, baik. Yang ketawa. Enggak perlu gue yang di sini ya enak banget. Kita belum. bisa nggak Be, kira-kira Be ya kalau yang tadi kamar mandi tadi Itu kita coba cari lagi. Nah, Tadi kan dia udah ngomong nih, sekarang kita undang. Oh, dia udah nungguin. Kira-kira tapi sebelum ini kan ada karena dia ini kan dari hipnotis ya, real artinya kan itu betul-betul dengan logika logika ya, dengan logika positif lah kita ini. Pernah nggak ngangkat dari sini melihat penampakan dari makhluk? penampakan pernah, beberapa kali pernah Pernah. lihat jelas gitu pernah. Apa yang dia? Kamu Nelayan bilang dahsyat. cuman gini, saya pernah melihat kuntilanak itu secara jelas. Kuntilanak. Kuntilanak jelas, tapi begitu ini hilang. Cuma Kuntilanak. karena belum zaman ada bilangnya kuda yang mana enggak, belum musimnya itu, jadi nggak bilang. Terus gimana? Begitu nugget hilang. Mungkin hipnotis kali maafkan. Jadi
kalau dari ilmu yang saya pelajari, kalau saya kan memang hidup di Indonesia ya. Ya. Di Indonesia itu kental banget sama hal bisnis. Jadi bagi saya itu ada dua kemungkinan. Pada saat saya melihat itu ada dua kemungkinan. Biasa kalau anaknya main putih kayak gini bocong ya. Asal aja biar potong. Soalnya tante tiba-tiba kayak kena punya main putih sih bang. Waktu itu berasa ada yang bilang. Iya nyiram punya main putih. Ngeri banget. Kayak bau. Baunya main putih. Maksudnya nyembawa apaan sih? Kalau mau lagi mau upaya ngerti. Jadi kalau di itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama betul itu makhluk Halus. Kemungkinan kedua saya dalam kondisi halusinasi. Jadi saya kalau melihat makhluk begitu ya sudah kalau yang benar ini ya kalau halusinasi ya udah itu halusinasi jadi nggak perlu dipikir. Kalau enggak jadi makanya saya itu bukan termasuk orang yang penakut walaupun kadang-kadang tempat-tempat tertentu saya ada rasa gitu ya. Tapi kalau paksa suruh masuk ya masuk. Berarti sudah dipaksa-paksa tapi nggak masuk. Nggak dipaksa sih, tapi sedikit dirayu. Udah yang mana? Udah yang mana? Jadi itu ya pengalaman ya. Istilahnya memang ya boleh kita bilang ini Kang Ferdian cerita secara realnya. Dia pernah melihat penampakan walau alam tentang kejadiannya, tapi memang ada penampakan wanita. Betul. Kalau yang kayak lontong-lontong itu ya Pernah lihat lagi nyetir sendiri di tol dari Jakarta syuting terus mau kebetulan ada waktu libur 2 hari 3 hari lah pulang sendiri di jalan tol kan pas lagi sepi itu melihat ada pocong yang cica kalau kata Cica ya, terus ya. itu guling-guling di saya lihat Berarti Bang Ferdian termasuk ini loh. Indo. Indomie Oh, Indomie. kalau asisten gua kan Berarti selera aku. itu lagi itu sebenarnya yang bilang selera aku. cuma ya itu karena saya hidup di dunia di dua alam logika dan di ini ya udahlah mau dua alam ya udah biarin aja kok nggak ganggu juga ya gitu doang gitu kan Akhirnya dua alam itu alam logika sama alam bisnis lah ya bukan dua alam yang satu di air dan satu di darat. terus saya juga pengen bilang gini deh, satu hal yang saya suka dari ekspedisi lorong waktu sama Misteri Underwood ini saya kan di YouTube, di TikTok itu kan suka kadang-kadang lewat lah ya lewat konten-konten misteri itu konten-konten misteri itu nampakin hantu, ada pocong, ada tiba-tiba makhluk yang matanya nyala ya kalau saya dalam hati ngomong gitu men gue orang TV gue tahu lu bohong ya jelas-jelas yang ngomong orang TV ya. tapi kalau di ekspedisi lorong waktu sama Misteri Underwood itu nggak pernah Ya memang selama ini nggak pernah, dan saya kan kalau lagi kolaborasi begini itu memang rame-rame kan. Tapi kalau saya sendiri di ekspedisi itu benar-benar saya masuk sendiri ke itu masuk sendiri dan memberikan edukasi justru kepada penonton. Jadi yang penampakan itu hantu. Ya, jadi pertanyaan ya, benar nggak sih hantu itu bisa ketangkap sama kamera? Selama ini tidak pernah terjadi penampakan kecuali seperti pos. Ya, kelihatan doang. Dari hanya bayang doang kali ya. seperti ada sesuatu lewat Ya, itu kita bayang, lagi bayang. explore sesuatu lewat gitu aja. Berarti sama kayak masa lalu ya, tapi bayang doang. Ya ternyata punya masa lalu suram nggak sih? Tapi yang jelas itu ya. pulang dari sini ya kita ngobrol ya. Tapi yang jelas kan saya sendiri langsung aja ya to the point saya bilang itu hanya 0,1%. Kemungkinan ada tapi kecil. Ya kecil sekali. Jadi dari 100% saya bilang hanya 0,1% untuk bisa terjadi penampakan, dan itu hanya tidak sampai 1 detik juga ya. Hanya kelebat begitu aja. Guys, Nah itu yang saya suka dari ekspedisi lorong waktu sama Misteri on the Road. Ngelihat gitu ya, nonton YouTube-nya atau live di TikTok-nya. Itu jarang hampir saya sih nggak pernah melihat bahwa itu ada hantu. Bentuknya seperti apa itu nggak pernah. ya, Jadi yang disuka itu ya ekspedisi lorong waktu ini misteri memang ada ya. Ada, tapi kontennya mereka ini justru lagi edukasi. nggak bohong.
nomor Jadi ya. kalau saya bilang Itu ya. bikin konten ini, ada orang bikin konten sekarang untuk hiburan atau cari sesuatu lah. Kita nggak munafik juga, kita cari rezeki juga di situ. Tetapi kan cari rezeki itu maaf kan, ada yang halal, ada yang haram. Nah, tinggal kita kan mau pilih yang mana. Nah, makanya saya secara pribadi di ekspedisi Rono Waktu ini kita mau cari yang beres, karena hasilnya ini nanti akan kita bawa pulang ke rumah. Jadi makanan buat anak, buat istri. Nah, sesuatu yang buruk kita bawa ke rumah, maka hasilnya akan buruk. Tetapi sesuatu yang baik, insya Allah yang pertama bisa jadi sehat. Anak-anak jadi pintar. Itu makanya gue ada di sini. Gue ada di sini bareng bikin konten bareng sama mereka karena no tipu-tipu. Jadi benar-benar dari company itu Ya, yang hilang. sama kalau hasil ini seperti kantornya mainan center, karena dan pikiran dan logika. Ekspedisi pun sudah begitu. Jadi pada saat kita masuk ke satu lokasi, tergantung mindset kita. Begitu kita berpikir bahwa tempat ini agar ada sesuatu nanti saya begini, bisa kejadian. Itu dari pola pikir Nah, sendiri. itulah yang saya bilang ke penonton, hindari hal begitu karena rasa takut itu ada di dalam diri Anda. Jadi hantu yang pertama adalah pikiran Anda, Benar. bukan hantu yang ada di sini juga. Hantu ada di diri kita sendiri. Pikiran dulu sudah dihantui. Jadi tadi di awal, gue kan tadi Babe nanya nih apa yang dirasain di sini. Gue bilang apa adanya, nggak terlalu serem. Ya kalau serem sih serem ya, yang namanya gelap tempat gelap. Wajar namanya rumah nggak pernah dihuni ya. Gue bilang apa adanya. Tadi di awal kan bilang Be, ini mau gimana? Adanya aja ya. Oke, setuju. Oke, ya udah. Mungkin kalau di acara terus kan gue pernah sih ya di acara TV itu tuh nggak ngerasain apa-apa. Tapi ya itu yang terlihat. Itu salah acting dong. Harus dong, harus Ya. begitu. Itu namanya acting deh. Ya itu sesuatu deh ya. Di sini. Jadi saya pernah ke lokasi-lokasi perhatian yang maaf nih sudah biasa tampil di TV, sudah disebut paranormal nasional lah kata kita. Menghadapi satu lokasi itu nggak masuk, nggak bisa masuk ke lokasi tersebut karena terhalang oleh adanya aura atau perbuatan Hal-hal goib katanya gitu. tetapi kita sendiri maaf belum pernah ngerasain Gitu ya. halangan masuk ke lokasi mana aja. Jadi Aman-aman aja ya. aman-aman aja, alhamdulillah, karena memang saya nggak punya keyakinan untuk ketemu gue, bahkan saya nggak punya gue nggak akan ini bergantung bagaimana keyakinan Pola pikir kita. kita. Yang saya tahu deh, mereka itu justru takut sama kita. Nah itu Itu maksudnya. yang saya tahu. Tergantung iman kita. Tapi kalau kita yang takut, ya mereka semua sudah. Kembali ke awal. Begitu kita dihantui, pikiran kita dihantui, maka akan terjadi sesuatu. Sekarang, gue penasaran sama ini. Yang awal ada. Ada kamar mandi. Kalau kira-kira kalau itu ditarik itu bisa. Kita coba ya. Nah, kita coba. Tapi kayaknya sudah dicabut jadi udah nunggu. Oh, gitu. Oh iya. Nungguin siapa? Nungguin kamu Sana, tadi. yang ngomong bisa. Sana yang ngomong sana. Kayaknya ini banget ya, grogi banget. Oke, kita coba kan. Boleh. Nah, yang tadi itu kita coba, mudah-mudahan bisa ini lagi. Oke. Kita panggil Nada. Misteri on the Kita panggil misteri on the road. Nada. Kok kamu ketawa-tawa? Gimana kabarnya Nada? Kamu udah kesehatan? Tadi aman? masa sendiri udah lihat yang awal, yang tadi awal posisinya udah lihat yang awal yang tadi ditarik sampai ke kamar mandi. Oh. Apa yang dirasain Nada? Tangan gini, pegang gini. Campur gitu ya. Betul. Kenapa di bawah masuk? Disuruh masuk. Air. Oh, ada airnya. Airnya penuh gitu. Oh, bukan dimandiin. Mungkin karena ada dosa ya. Sakit. Oh, mungkin katanya Karena kan ada yang mudik. benar dia minum pil ya. Karena kan dia overdosis. Oh, oke. Berarti dia ngasih tahu ke Nada belum merasakan
basah. Basah. Dia yang gitu. Kayak budak gitu. Iya, nah posisi benar-benar tadi dia pegangan. Pegangan itu. Oh, seperti itu ada gambar ya. Iya. Adegan ya, adegan. Jadi mereka ulang. Mereka ulang pada masa ya itu sebenarnya sih goib ya, goib yang meniru daripada almarhum yang dulu meninggal di sini. Oke. Jadi Arab ya? Malah katanya Arab cukur rambut. Benar. bisa nada panggil ke sini. Ini punya rambut ini baik banget. Bisa. Ada siap? Siap ya? Ini dah sini. Kenapa nih? Oh, Assalamualaikum. Oh, ini dia. Bisa bicara. Apa ini? Kenapa? Bisa bicara. Gak bisa napas? Banyak orang. Kenapa ada banyak orang? Berapa orang? Banyak apa? Banyak mobil. Kan jalanan. Terus? Apa tuh? Tembak? Polisi. Bunyi tembak. Oh, polisi. Oh, pada saat itu. Oh, jadi kamu menceritakan tentang kejadian kamu di masa lalu? Iya? Oh, kamu tembak? Terus? Kamu situ ngapain? Apa yang kamu lakukan? Kamu takut ketahuan? Kamu lagi ngumpet? Pada saat itu kamu di mana? Toilet? Ada air? Kamu masuk bak? Iya. Terus? Ambil apa? Obat? Pil? Oke, saya diam. Oke, saya diam. Baik. Saya nggak kasih tahu kamu polisi, saya amanin kamu, oke? Kamu tenang tapi ya. Diam. Aku nggak takut ini. Ada pistol? Pistol sama aku loh. Udah santai. Itu kan masa lalu. Terus saya mau tanya, kamu pemilik rumah ini? Iya. Bukan. Boleh jawab? Kamu pemilik rumah ini? Kamu siapa di sini? Pemiliknya? Kamu laki perempuan? Siapa? Kamu pemiliknya bukan? Anak? Oh, anak dari pemiliknya. Anak keberapa kamu? Kenapa? Risik suara tembakan? Kenapa? Santai ya. Dia tanya. Nggak usah. Boleh pakai dia dulu ya. Santai aja. Kenapa panas kenapa? Apa yang diminum? Makan. Apa itu? Boleh kamu jawab? Apa ini? Maksudnya? Oh, kamu ini semua. Apa itu? Semacam apa? Obat? Pil? Berapa banyak? Banyak. Terus kamu di situ sesak napas.
Saya dapat ini dari sini dapat, nanti saya ceritain ke ada apa? Kamu dengar apa? Polisi. Saat itu kamu apa? Bandar? Ya. Kamu bandar? Kamu ditinggal? Sama si Eko dulu. Oh, saya teman saya semua pada pergi. Jadi kamu ditinggal. Sendirian di sini. Apa ini? Sakit. Sakit. Enggak kalau masuk ke sini tuh Saudaranya? nama kamu siapa? Baris Utama? Siapa namamu? Mamboy. Mamboy. Oh, dipanggil Mamboy. Gimana? Enggak. Iya, guys ya. Hmm. Nah, ini yang tadi tanpa sengaja dia masuk Pulang kan ya? angkat dia. Tadi sebelum masuk Apa tuh? ke sini, saya kan ngobrol-ngobrol di depan ya, Hmm. sama penjaga di sini. Sama ngobrol dulu sebentar sama penjaga, sama dosennya, penjaga siang. Katanya memang di sini ada peristiwa ya sebelum di depan apa ini TKW saya itu dulu Balai pernah. Parkiran TKW. Cuman menurut informasi dulu ada di sini sempat ada penggerebekan Penggerebekan narkoba ya? narkoba ya narkoba kalau Iya. terus ada yang meninggal di sini karena overdosis. Jadi mungkin saya barusan mendengar dari kesimpulan yang overdosis barusan di kamar mandi gitu ya. Berarti sosoknya. Jadi sosoknya meninggal di kamar mandi. Jadi ketika kalau barusan ngelihat apa yang ada obatnya, walaupun saya nggak dengar semua, Benar. cuma dari bahasa tubuh ya dari ada beberapa kata-kata yang saya tangkap. Berarti paham. Yang barusan itu adalah anaknya pemilik rumah itu, ya. Benar. Dia pegang narkoba, Hmm. karena digerebek dia lari ke kamar mandi. Iya. Dia menghilangkan Saking barang, panik ya? menghilangkan barang bukti dengan cara Meminum. semuanya. Sampai akhirnya keracunan, mungkin yang overdosis keracunan di situ Akhirnya meninggal. meninggal jadi. Itu yang saya dapat dari barusan dari apa yang terjadi barusan. Cuma biar perlu digarisbawahi yang masuk barusan sebetulnya bukan arwahnya ya. Bukan. Oh, Jadi iya dong. pada saat kejadian kita ini kan seperti Kang Ferdian bilang tadi ada dua sisi. Ya. Satu ada alam goib, satu ada alam kita ini, alam fata kita. Nah sebenarnya di alam goib itu pada saat kita tinggal di lokasi ini pasti ada mereka. Ya. Mereka tahu lah kejadian itu. Ya. Dengan mengetahui kejadian itu maka kadang-kadang goib itu menyerupai orang tersebut. Jadi yang tadi masuk ke nada itu bukan ruh yang meninggal pada saat itu anaknya pemilik rumah Ya. ini. Cuma mereka sudah mengecoh ke Mengecoh. orang-orang yang nggak tahu Mengaku ya. disangkanya mereka tuh Jadi- ngaku itu adalah angka. Karena memang maaf di negara kita ini kalau sangat berhubungan dengan mistis itu terus kemudian dengan mungkin karena sebelum Islam datang itu ada budaya-budaya yang lain yang kepercayaannya terhadap ruh-ruh leluhur dan lain sebagainya. Nah, makanya kadang-kadang ada juga orang yang yakin bahkan maaf yang disebut orang pintar itu meyakini dan bahkan menginformasikan kepada masyarakat bahwa tempat ini angker ini begini. Tapi sesungguhnya maaf kadang-kadang dia juga nggak ngerti sebenarnya angker. Iya. Jadi kalau saya awal saya bisa ke arah mata batin itu sebenarnya dari hal negatif angker ya. Jadi kalau saya bercerita saya ini dulu jokinya untuk SDSP. Paham? Itu paham. Berarti jago jago ini dong, jago hitung-hitungan dong. Nah saya joki dengan dia dulu. Jadi sebenarnya saya takut, tapi karena ya tetap ada ini kan, ada upahnya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk tampak inovasi kanker. Nah mungkin karena sering tampak itulah akhirnya mata juga jadi gampang lihat itu. Jadi awalnya memang saya tidak pernah belajar, nggak pernah berburu ke satu tempat, nggak berburu kemanapun gitu, enggak gitu. Tapi mungkin karena ritual yang saya kerjakan kan itu bakal lupa bakal menyan apa. Memang sendirinya
berarti. Seminggu 2 kali, ada podcast, ada SD. SD zaman dulu. Itu kakak Berdian pasti nggak tahu itu. Nah itulah saya sering ritual seperti itu. Dan semuanya sebenarnya yang orang cerita tentang di satu tempat ada leluhur atau ada apa enggak, itu sebenarnya goib semuanya. Jadi ruh itu disekat yang namanya alam barzakh, dinding barzakh. Dan saya sudah bertanya juga ke ustadz yang ustadz yang beneran ini yang main di ini ahli kitab, ahli hadis gitu. Mereka juga mengatakan bahwa memang setan itu dari 2 golongan, manusia dan jin. Allah tidak ciptakan setan secara khusus. Allah ciptakan iblis. Gitu. Iblis ada, terus Ya'juj Ma'juj ada, yang masih buta lah kita ya, nggak tahu. Terus kemudian Dajjal ada. Nah, sebagiannya adalah bangsa jin. Gitu. Nah, bangsa jin ini bangsa jin bisa mati, karena iblis nggak mati ya, karena ada perjanjian dengan Allah secara langsung. Nah, tetapi inilah sebenarnya yang banyak beredar itu, orang tertipu dengan bahwa ada yang mengatakan tentang leluhur. Ya Allah alam, kalau misalnya kan Ferdian percaya atau Rania percaya dengan hal begitu ya silakan, karena saya juga nggak bisa. Tapi saya secara pribadi mengatakan bahwa itu adalah tipu muslihat dari bangsa jin. Betul, saya setuju dengan itu. Nah, Pak Ferdian sendiri gimana? Ya setuju, sangat setuju dengan Mbak Be. Jadi tempat seperti ini angker mungkin, tapi yang ngisi itu bukan orang-orang yang sudah kaya. kaya. Jadi saya di agama saya juga diajarin bukan ada jin. Jadi yang bikin angker itu sebetulnya bukan orang-orang yang sudah meninggal. Bangsa-bangsa jin itulah yang bikin manusia itu terkecoh sebetulnya. Gitu ya. Ditambah lagi tadi juga hantu yang pertama sebenarnya. Kira ya, semua ada pikiran. Kalau saya secara pribadi percaya bahwa makhluk gaib itu ada, tapi bentuknya tidak sama dengan apa yang sering diberitakan. Oh iya. Percaya, karena di agama gue itu ada. Jadi memang enggak, ya saya informasikan juga. Setiap kita melihat hantu sebenarnya kita tidak pernah bisa melihat hantu yang asli. Karena itu memang tertera di dalam kitab suci Al-Quran bahwa manusia itu tidak bisa melihat hantu dalam wujud yang asli kecuali Rasulullah. Gitu. Jadi yang kita ketemu misalnya ketemu genderuwo, ketemu kuntilanak, itu kamuflase mereka. Kalau saya bisa kamuflase ke mereka. Atau halusinasi kita. Benar. Kembali kita begitu kita masuk ke satu tempat misalnya angker begini, mindset kita udah dihantui, udah pikir kita udah dihantui. Katanya ada pocong. Nah, bisa jadi pocong nanti. Dan itu juga yang kalau menurut saya sih lebih ke halusinasi. Karena gini, pocong. Tadi kan ngomongin pocong. Ya. Pocong itu kan cuma ada di Indonesia. Betul. Sementara makhluk astral itu jin terutama itu ada di mana-mana. Betul. Kenapa pocong cuma ada di Indonesia? Karena masyarakat Indonesia sudah tersugesti dengan tidak boleh. Di Amerika nggak ada. Betul. Di Amerika nggak ada pocong. Ya. Itu pernah kita kupas juga tentang kuntilanak, kapan kuntilanak ada di Indonesia, itu kapan terjadinya. Karena zaman dahulu di Indonesia itu kuntilanak belum ada, zaman kerajaan, karena orang-orang Indonesia dulu pakainya kemben, pakainya kebaya dan lain sebagainya. Hantu zaman dulu itu sopan dong berarti. Pakai kebaya. Sopan dong ya, Be? Iya, sopan gitu kan. Pakai kebaya gitu kan, misalnya ini ketemu di gunung misalnya ketemunya Kamar Putri dan lain sebagainya. Setelah masuklah penjajahan Belanda, orang-orang asing itu barulah ada inisiatif jin-jin yang ada di Indonesia untuk menyerupai mereka. Darah Belanda gitu juga kan banyak itu. Jadi kayaknya gue ikut fashion juga. Trending ya, Be ya? Ikut trending ya. Apapun ada gitu. Ya gimana? Cukup kita ini Kalau saya sih cukup tadi dapat jelas semua. Cuman yang pasti itu ya kenapa gue mau diundang sama mereka ekspedisi orang waktu sama misteri karena mereka yang ngomong apa adanya aja, nggak pakai setting-settingan, nggak pakai muncul-munculin hantu-hantu yang palsu. Ada yang ngomongin Sebentar guys, ini ada kupingnya. Apa tuh? Loncat aja. Yang di atas tadi itu sering bisikin dia. Sinden tadi. apa kan Nyuruh loncat tuh.
bocah, lu yang bocah. Aturan jawab mas, gue nggak main karet gitu. Nah, lanjut gambarnya. Cukup. Nah, itu juga kita berterima kasih sekali. Khususnya saya secara pribadi ekspedisi dalam waktu dan mewakili kita dari Mr. On The Road Iya. dengan Kang Ferdian malam hari ini. Ini tamu spesial ya. Spesial dong, Mas. Nggak sembarangan kreator, nggak sembarangan akun, ya nggak sembarangan channel. Yang bohong-bohongan. Bisa ngundang gitu. Bohong-bohongan. Bisa Susah ngundang juga. mengundang beliau ini sangat susah ya. Nah, Tidak kebetulan, terlalu gampang. ya kebetulan malam hari ini juga ada host baru di ekspedisi Lorong. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti lain waktu, lain episode kita bisa ketemu lagi ya kan. Ayo, kalau hostnya begini mah ayo. Jangan lupa di subscribe juga ya. Oke, ditutup. Guys, jangan lupa di subscribe juga channel ekspedisi Lorong Waktunya. Plus di follow juga Ferdian officialnya, Instagramnya semuanya ada di bawah ini. Kalian bisa ikutin semuanya. Ya, untuk hari ini Misteri on the road. dan Mr. On The Road juga kalian juga bisa subscribe dan di follow Instagramnya ya. Cukup ya, Ben? Ya. Kita tutup kali ya, gerah kali ya. Berarti udah nggak ada lagi. Oh aku, Kang Ferdian udah Apa tuh? cukup. Pokoknya Ada yang mau disampaikan? yang mau disampaikan kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai jumpa. Yuk cepetan. Udah jelas kali ya.